Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam limpahan, karunia, berkah, rahmat, kecintaan, dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang leverage rezeki, ya. Leverage rezeki. Ini bahasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, leverage atau leverage ya. Apa artinya? Leverage itu diartikan sebagai daya ungkit Bapak Ibu ya. Jadi begini, kalau seandainya kita ingin mengangkat mobil, tentunya kita nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengangkat mobil sendirian itu pasti tidak bisa ya. Kenapa kok nggak bisa ya? Karena kita bukan Samson Bapak Ibu ya. Karena kita ini bukan seorang yang kuat gitu ya. Tapi kita bisa loh mengangkat mobil dengan kecerdasan manusia ya. Pakai apa? Pakai yang namanya dongkrak Bapak Ibu ya. Jadi ketika bannya itu bocor gitu ya. Terus kemudian akhirnya situlah fungsi dongkrak itu dibutuhkan. Bahkan ya kalau kita masuk ke bengkel gitu ya, jangankan mengangkat satu ban begitu ya Bapak Ibu, bahkan mobilnya aja keangkat gitu ya untuk dibersihkan atau di servis hanya dengan memencet sebuah tombol. Nah, ini yang namanya dongkrak Bapak Ibu. Ya, dongkrak, ada dongkrak hidrolik, ada dongkrak pakai tuas begitu ya. Nah, ini ada dongkrak. Nah, dongkrak ini sering dipakai dalam kehidupan kita ya. Maka prinsip dongkrak atau prinsip leverage ini juga terjadi pada rezeki ya. Nah, hal ini banyak sekali disampaikan oleh para pembicara-pembicara, motivator-motivator yang mengajarkan tentang kekayaan. Seperti misalnya yang tertulis dalam bukunya Tung Desem Waringin disebutkan bahwa dan juga Roger Hamilton ya, bahwa kekayaan itu adalah W sama dengan V dikali L. W itu wealth, ya, kemudian V itu value, kemudian L itu adalah leverage. Jadi kekayaan itu adalah nilai diri atau nilai tambah atau nilai apapun yang membuat kita mampu untuk memberikan nilai pada diri kita dikalikan dengan leverage, yaitu daya ungkit. Jadi dikali dengan dongkrak Bapak Ibu. Makanya sering terdengar misalnya seorang artis ya, bukan siapa-siapa, tiba-tiba terdongkrak popularitasnya. Jadi bahasanya itu adalah mendongkrak popularitas begitu ya. Misalnya ya ini misal ya Bapak Ibu ya. Fatin, siapa yang kenal Fatin Bapak Ibu ya? Nggak kenal Fatin, siapa dia, anak SMA begitu ya. Terus kemudian tiba-tiba dia terdongkrak popularitasnya ketika mengikuti sebuah kontes. Kalau nggak salah kontes lagu gitu ya. Nah, kemudian akhirnya seluruh Indonesia mengenal. Nah, dalam hal ini yang terjadi pada Mbak Fatin itu adalah dirinya, value-nya sudah bagus karena dia punya suara yang didengar orang. Nah, ini value umum ya Bapak Ibu ya, walaupun dalam Islam itu sebenarnya suara wanita itu adalah aurat gitu ya. Nah, cuma saya ingin mengambil sedikit kasusnya itu sebagai penjelasan leverage. Jadi siapa Mbak Fatin nggak kenal siapa gitu kan, tapi karena dia punya value-nya itu suaranya bagus. Tapi kalau dia tidak pakai leverage, tidak pakai dongkrak Bapak Ibu, maka lagunya itu tidak akan pernah sedikit pun mendongkrak popularitasnya. Tidak akan pernah sedikit pun menghasilkan rezeki gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Mbak Fatin ini misalnya nyanyinya di rumah sendiri ya, akhirnya nggak jadi apa-apa. Tapi ketika dia nyanyinya itu di sebuah kontes lagu, yang terjadi adalah seluruh Indonesia mengenal gitu kan, bahkan beberapa negara tetangga, lalu kemudian akhirnya jadi album, akhirnya rezeki itu datang. Contoh Fatin kayaknya kontroversial sekali ya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi siapalah ya misalnya siapa apa Megawati misalnya, Ibu Megawati tanpa
pendongkraknya. Pendongkraknya siapa? Ayahnya, partainya begitu ya. Terus kemudian siapalah ya kita ya ketika rezeki kita ini tidak datang. Maka kita perlu yang namanya dongkrak Bapak Ibu ya. Bill Gates misalnya, sekelas Bill Gates saja dia butuh dongkrak Bapak Ibu ya. Ketika dia punya value. Value-nya apa? Value-nya adalah dia punya ide tentang Microsoft, Windows, Word, PowerPoint, dan seterusnya. Tapi kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya dia hanya seperti itu saja, maka dia tidak bisa menghasilkan rezeki, itu value. Dikali pendongkraknya. Apa pendongkraknya? Pendongkraknya adalah Fujitsu, Toshiba, Sony, IBM, dan seterusnya. Gitu ya. Nah itu adalah pendongkrak. Ya. Nah ini adalah alat-alat dongkrak untuk rezeki Bapak Ibu ya. Maka ya bagi Anda yang misalnya ingin sukses gitu ya, maka Anda perlu menemukan pendongkrak Anda. Apa pendongkrak Anda ya? Apa yang membuat Anda meleverage? Kalau bahasanya Pak Tung itu ya, Pak Tung Desemwaringin itu adalah faktor kali. Jadi apa yang membuat faktor kali kita ya? Kita dari bukan siapa-siapa, terus kemudian tiba-tiba menjadi siapa-siapa ya, menjadi dikenal atau mendapatkan rezeki ya. Nah, kalau dalam dunia properti misalnya yang saya laksanakan begitu ya, saya bukan siapa-siapa, nggak punya modal, tapi kemudian akhirnya saya punya ide ya, terus kemudian saya mencoba mempelajari dari teman-teman, akhirnya setelah itu saya kalikan diri saya dengan gitu ya, pemilik tanah, saya kalikan diri saya dengan ya investor, saya kalikan diri saya dengan media massa untuk mengiklankan bisnis saya kalikan diri saya dengan perkenalan, dengan perizinan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah faktor kali. Semakin banyak faktor kalinya, semakin mudah kesuksesan itu terwujud Bapak Ibu. Contohnya misalnya begini, Anda untuk membutuhkan sukses itu butuh angka 10.000 poin misalnya, 10.000 poin. Tapi kemudian ya, diri Anda itu hanya satu gitu ya. Satu, sementara dream Anda, goal Anda itu di 10.000 ya. 1 poin dibanding dengan 10.000 poin ini jauh sekali Bapak Ibu ya. Naiknya ini jauh sekali. Maka gimana caranya untuk meningkatkannya? Ya Anda harus membuat faktor kali sehingga akhirnya 10.000 menjadi make sense atau masuk akal, bisa tercapai oleh Anda. Contohnya misalnya begini, 1 ya dikali 3 ya, dikali 10 ya, dikali 5 ya, dikali 7, dikali 8 ya, kemudian dikali 9 ya, dikali 12 ya, dikali 3 dan seterusnya, nyampe juga di angka 10.000 Bapak Ibu. Maka semakin banyak faktor kalinya, semakin rezeki itu mudah datang gitu ya. Jadi semakin banyak faktor kalinya, maka rezeki itu akan mudah datang. Nah, misalnya sebagai seorang pekerja. Seorang pekerja itu dia hanya mengalihkan dirinya gitu ya terhadap dirinya sendiri, katakan dirinya 1 dikali perusahaan tempat dia bekerja gitu ya. Dia dikalikan perusahaan tempat dia bekerja, maka ya segitu-gitu aja. Misalnya dia punya dreamnya 100, sementara ya perusahaan hanya bisa memberikan 10, maka 1 dikali 10 nggak nyampe. Untuk mencapai dreamnya, maka dia perlu mengalihkan dengan faktor kali yang lain. Ya, apa misalnya faktor kali yang lain, istrinya dapat warisan, ya misalnya begitu ya, maka dia bisa terwujud ya. Atau misalnya istrinya punya pekerjaan lain gitu ya, maka dia sendiri 1 dikali 10 dikali istrinya ya, 1 dikali perusahaan istrinya 10, oh berarti akhirnya bisa nyampe 100 gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, faktor kali ini adalah penting sekali untuk setiap orang yang ingin sukses ya. Nah, perhatikan bagaimana faktor-faktor kali Anda gitu ya. Apakah Anda punya faktor pengali gitu ya, faktor kali. Nah, oke. Jadi konsep faktor kali ini sudah mulai masuk akal di Anda. Sekarang yuk sama-sama kita lebih dalam membahas tentang konsep magnet rezeki ya, yang berkaitan dengan leverage rezeki ini ya. Jadi mungkin sederhananya begini. Saya kalikannya W sama dengan V dikali
L1 dikali L2. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya apa? L1-nya ini adalah leverage yang kita sudah kenal, yaitu leverage dunia, perusahaan, channel, jaringan, media massa, properti, perbankan syariah misalnya begitu ya, yayasan, kemudian organisasi. Ini adalah L1 Bapak Ibu ya. L1 ini adalah leverage duniawi Bapak Ibu ya. Leverage yang sifatnya duniawi. Tapi Bapak Ibu ya, sebelum membahas yang L1 itu atau selain L1 itu, kita butuh yang namanya L2 Bapak Ibu ya. L2 ini adalah yang memungkinkan semua terjadi. Yang sering terjadi begini. Kita sudah berusaha keras ya. Kemudian kita bertemu dengan banyak orang gitu ya. Kita bertemu dengan yayasan, bertemu dengan organisasi, media massa, terus kemudian kita juga punya ilmu properti, belajar ilmu macam-macam gitu ya. Terus kemudian berusaha maksimal, ikhtiar. Ini L-nya udah banyak Bapak Ibu. L lagi, L1-nya dikali L12, L13, L14, L15, L16 gitu ya, dikali. Tapi pas yang L2-nya ini Bapak Ibu ya, L2-nya ini minus Bapak Ibu. Ya. Apa yang terjadi? Semua yang dilakukan dikali minus jadinya minus Bapak Ibu. Ya. Semua yang dilakukan gitu ya, dikali minus jadinya minus semua. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gitu, seluruh yang kita datangi itu akhirnya musnah, tidak menjadi apa-apa karena dikali minus. Nah, saya akan fokus ke yang L2 ini Bapak Ibu. Karena L2 ini yang menjadi faktor penentu dan pembeda. Ya, silahkan Anda dengarkan materi saya di lain ladang, lain ilalang gitu ya. Itu menyebabkan akhirnya kita punya L2 yang berbeda. Ya, untuk orang-orang yang ateis, nggak kenal Tuhan gitu, nggak kenal Allah, mereka cukup dengan L1. Ya, dikalikan dengan faktor-faktor dunia, mereka gampang banget sukses gitu ya. Tapi pas kita pakai nih cara mereka, kita udah pakai nih cara mereka, tapi kok ternyata nggak bisa-bisa gitu ya. Maka yang terjadi adalah karena kita punya ilmu yang berbeda, ya, punya ilmu yang berbeda. Nah ini silahkan saya nggak mengulang materi yang sebelumnya, Anda dengarkan lagi karena ini udah materi yang ke-28. Nah L2 ini Bapak Ibu berkaitan dengan gitu ya, berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi menentukan, ya. Secara sederhananya begini. Sederhananya materi leverage rezeki ini adalah kelanjutan dari materi terumbu karang. Ya, di materi terumbu karang disebutkan bahwa rezeki dititip di orang lain. Ya, rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gitu ya. Jadi ketika orang lain mulia, orang lain bahagia, maka rezeki mengalir ke kita. Ya, setiap ketemu orang, ya, yang perlu Anda lakukan adalah ketemu orang, bahagiakan dia, muliakan dia, ketemu orang, muliakan dia, bahagiakan dia. Terus begitu Bapak Ibu, ya. Dalam materi terumbu karang yang sebelumnya, saya mencontohkannya ketemu, mohon maaf ya, seorang bencong Bapak Ibu, banci, ya, seorang waria begitu ya. Nah, itu saja menjadi rezeki Bapak Ibu. Selama ini kita melecehkannya, menghinakannya, kemudian menghakiminya di dalam pikiran kita. Apa yang terjadi? Rezeki kita habis Bapak Ibu, ya. Tapi ketika kita ya mendoakan dia, ya Allah, mudah-mudahan dia segera bertaubat, ini menjadi jalan taubat buat dia, maka yang terjadi adalah kita memuliakan dan membahagiakan dia walaupun dia nggak tahu. Kita bahagiakan dia dengan doa kita. Makanya silakan Anda dengarkan lagi materi kickback dan rahasia keajaiban. Ini adalah upaya kita untuk mendapatkan rezeki dari kemuliaan dan kebahagiaan orang lain Bapak Ibu. Nah sekarang kelanjutan dari materi itu Bapak Ibu. Setiap orang punya poin berbeda-beda. Ya, setiap orang punya poin berbeda-beda terhadap bencong, waria, banci aja gitu ya, kita harus memuliakan dan membahagiakan, padahal poinnya sederhana Bapak Ibu ya, katakanlah dia poinnya 2 begitu ya. Poinnya 2, tapi akhirnya ketika kita membahagiakan, poin 2 itu datang pada kita begitu ya. Nah, yang namanya leverage gitu ya, kita memilih Bapak Ibu ya, kita memilih. Nah, memilihnya ini gitu ya, tentunya memilih manusia terbaik Bapak Ibu. Kalaulah rezeki itu dititip di manusia, ya, dititip di kemuliaan dan kebahagiaan manusia,
Maka leverage rezeki berbicara tentang Anda kan mau sukses cepat, ya. Kalau mau sukses cepat misalnya nih Anda ketemu ya misalnya poin yang dibutuhkan 1 juta gitu ya. Poin yang dibutuhkan 1 juta poin begitu ya. Terus kemudian Anda ketemu dengan ya tadi tuh ya orang-orang yang biasalah begitu ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Butuh berapa banyak Bapak Ibu untuk mencapai ke angka 1 juta. Tapi kalau Anda mengalihkannya dengan gitu kan 100 dikali 100 dikali 100 dikali 100 bahkan sudah lebih Bapak Ibu ya. Maka kita perlu mencari poin yang 100 ini Bapak Ibu. Mencari orang manusia yang memiliki poin 100 ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda mengalihkan dengan 100 dikali 100 dikali 100 itu udah berapa tuh? Ya, sudah 1 juta Bapak Ibu ya. Betul ya? 100 dikali 100 dikali 100. Benar ya. Itu sudah 1 juta. Ketemu 3 orang yang mulia. Ya, ketemu 3 orang yang sangat agung. Sangat tinggi derajatnya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Anda sudah mencapai dream Anda. Dan goal Anda. Untuk mencapainya dengan orang-orang biasa. Itu hanya dengan rendah. Apalagi Bapak Ibu. Kalau seandainya Anda sudah mendengarkan materi detox rezeki. Ya. Detox rezeki atau jodoh terbaik. Ya, waduh itu banyak sekali yang apa ya bahasanya materi itu saya menyampaikannya aja penuh dengan rasa Bapak Ibu ya. Terus kemudian Anda pernah berdosa, pernah berdosa dengan yang berat. Kemudian Anda membuat Allah cemburu. Lalu kemudian Anda berusaha keras. Terus kemudian Anda mengalami detox rezeki Anda. Lama sekali detox Anda Bapak Ibu. Ya. Katakanlah misalnya Anda poinnya karena udah dosa, Allah cemburu, melakukannya bukan sekali, 2 kali, tapi ribuan kali Anda lakukan kesalahan-kesalahan, lalu kemudian akhirnya poinnya minus 1 juta Bapak Ibu. Minus 1 juta sementara dreamnya 1 juta Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian sudahlah Anda minus 1 juta. Terus kemudian Anda kalikan dengan ya perusahaan, yayasan, organisasi gitu ya, L1 itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? L1 itu tidak akan pernah sedikit pun memberikan yang terbaik buat Anda. Kenapa? Karena Andanya sudah minus Bapak Ibu. Andanya minus. Ya bukan Anda lah. Ya seandainya gitu ya. Ada orang yang minus 1 juta. Maka yang perlu dilakukan L2 ini